Inna ad-dina 'indallahil Islam. 6 rumah makan gratis ya, Iya. RMG. Satu cabang itu 300 porsi. Betul? Iya betul. Satu porsi kira-kira berapa harga? Ya, biaya. Kita belanja itu kan per cabang itu kan harian. Nah, jadi ada tim belanja itu sehari itu kadang-kadang berapa? beras itu nggak beli. Oke. Sumbangan dari orang, ada yang ngasih beras. Oke. Alhamdulillah. Kadang-kadang ikan itu nggak beli pula. Oke. Kadang-kadang tapi kadang Kadang-kadang kan, beli. iya. Kalau habis semua itu kita belanja bisa 3 juta sehari. Satu cabang. Satu cabang. Jadi kalau 6 cabang 18 juta. 18 juta. Dari mana duitnya? Dari Allah. Allah Maha Baik, Allah yang ngasih rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu saya adalah, Anda boleh percaya atau tidak, ini tamu saya adalah orang terkaya di Indonesia. Ya, bukan harta tapi kaya hati. Adit Prayoga, pemilik 6 rumah makan gratis ya, sudah hadir di studio. Assalamualaikum Nino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang Palembang nih. Wong Palembang asli, Pak. Jadi sehari ngejok makan wong miskin berapa porsi? Kalau dulu tuh kan kita pertama kali buka kan 50 porsi. Nah, sehari Iya, sehari. Kalau sekarang ini alhamdulillah sudah 300 porsi per cabang. per cabang. Ada berapa cabang? 6 baru. 6. Iya, Jadi 6 kali 300, 1.800 porsi sehari. 1.800. Duitnya dari mana? Dari Allah, Pak. Dari Allah. Melalui Melalui orang-orang baik, alhamdulillah rezeki itu selalu datang. Meskipun kita tidak punya beras, kadang-kadang nggak masak, tahu-tahu ada aja tukang nasi padang datang ngirim. alhamdulillah. Jadi programnya jalan terus. Pernah ada satu masa ternyata ada kate yang nunjuk atau nggak ada yang ngasih atau nggak cukup 300 porsi per cabang itu? Sering, Pak. Sering. Tapi itu rencana Allah. Jadi Allah sudah membuat skenario, sudah Allah atur. Kami ini tidak disuruh masak, pernah. Tidak ada yang bisa dimasak. Duit tidak punya, tabungan tidak ada, beras tidak punya. Jadi ya gimana? Sudah jam 11, orang sudah pada ngantri, sudah rame kan di depan itu kan, di depan rumah makan gratis. Tahu-tahu ada teman pengusaha nasi padang ngirim nasi banyak, lauk rendang, ayam, masya Allah. Terjadi yang begitu ya? Pernah terjadi. Masih banyak orang baik di Indonesia, Adit. Alhamdulillah. Saya juga pernah nih. Ini kisah nyata. Saya sama istri kan datang ke pasar Cilengsi beli ayam. Ayam kami beli sudah dipotong-potong, taruh di motor. Istri saya nanya, Abi masih punya sisa uang? Masih sayang. Ada berapa? 50.000. Mampir dong ke toko perabotan. Mau beli centong sama baskom. Begitu mampir ke toko perabotan beli centong sama baskom, tiba-tiba sudah selesai kembali ke motor, ayamnya hilang. Masya Allah. Saya sempat kepikir, ya Allah, itu ayam untuk sedekah, untuk buka rumah makan gratis, buat masak kami, kok hilang gitu. Saya berusaha dulu ikhtiar cari-cari ayamnya keliling-keliling, nggak ketemu. Kata istri saya, udah ikhlasin aja. Begitu pas kami mau pulang, nyetater motor nggak hidup. Kami engkol-engkol motornya, nggak hidup juga, mogok. Sisa duit tadi masih ada, nggak punya lagi, habis. Begitu buka bensin, masih ada bensin banyak. Nah, akhirnya suruh istri duduk di motor, saya dorong. Begitu pas mau ngedorong motor tuh, mau pulang, tahu-tahu di ibu-ibu nyamperin. Pak, tadi saya lihat Bapak muter-muter, mondar-mandir depan toko. Kenapa, Pak? Hilang ayam, Bu, saya bilang. Banyak hilang, lumayan buat rumah makan gratis. Yuk Pak, ikut saya katanya. Begitu saya ikut, dia ajak ke tempat toko ayam yang saya beli tadi. Saya bilang, Bu, ini saya tadi beli di sini, saya bilang. Oh, ini punya adik saya katanya. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Udah Bapak, mau ayam berapa katanya. Bilang aja. Jangan Bu, nggak usah Bu, saya mau pulang aja. Saya bilang, enggak, jangan. Tolong kasih ayam yang besar-besar. Potongin berapa dia minta, kasih aja, gratis. Masya Allah. Adit terima? Saya terima, Pak. Jadi ternyata itu cara Allah ingin memperkenalkan saya sama pelanggan yang langganan tempat saya langganan saya beli ayam, dikasih gratis. Gitu. Masya Allah, Allah Maha Baik. Gitu. Bisa ketemu gitu sama orang baik.
Saya dulu kan ngontrak kan, yang pernah Pak SBY presiden datang ke kontrakan kami kan. Dulu kan kami kan ngontrak di Ciang sana, rumah kami sepetak. Di mana? Daerah Cilengsi ya? Di daerah dekat kota wisata Cibubur. Cibubur, oke, terus? Saya ngontrak di situ. Jadi ada 12 kontrakan nih. Saya lihat dari 12 kontrakan itu isinya tuh punya kami, cuman kontrakan kami yang enggak punya TV. Kami enggak punya TV. Kosong. Tidur aja sama ini ngampar. Ngemper kalau bahasa Palembang. Nah. Pakai tikar? Enggak juga, ini pakai kain. Pakai kain aja, oke. Iya. Terus? Baju-baju tuh kan bantalnya tuh jadi bantal. Jadi baju tuh tak masuk ke dalam sarung, jadi bantal. Tidur sama istri berdua. Suami istri situ. Nah, tiba-tiba ketemu orang baik kan itu kan, alhamdulillah. Sekarang dapat tempat tinggal terlalu besar pula nih tempat tinggalnya nih. Oh, jadi ada orang yang memberi tempat tinggal gratis. Rumah mewah. Ukuran 500 meter. Pinggir jalan. Luas tanahnya tuh 500 meter. Pinggir jalan. Bangunannya tinggi dua lantai. 2 lantai. Masya Allah. Nah, disitulah sampai mau bangun rumah makan gratis, mau mengembangkan rumah makan gratis, terus kita bangun juga rumah tahfiz Quran. Nah, begitu pas bangun rumah tahfiz Quran, santrinya tuh bisa ketemu sendiri. Maksudnya? Beli gorengan di halte kan, dekat halte pinggir jalan Jakarta tuh. Tahu-tahu ketemu anak kecil. Udah berapa bis kulihat kok anak kecil tuh udah naik-naik. Ku samperin mah aku. Dek mau kemana? Nggak kemana-mana katanya. Lah, kamu sendirian? Nggak sama orang tua apa keluarga? Nggak katanya. Tidur di sini lah katanya. Merantau ke sini, merantau. Bapak ibu sudah meninggal. Ikut saya aja, saya bilang. Ikut saya aja. Tinggal di rumah tahfiz Quran, mau? Mau Pak, gratis Pak, gratis. Sampai sekarang. Umur berapa anak itu? Umurnya pada saat itu 11 tahun. Masih kecil. Laki-laki. Terus kami lagi jalan-jalan ke Tangerang, ada kecelakaan. Kecelakaan di tanjakan gitu. Suami istri meninggal, anaknya meninggal semua, motornya hancur. Ada anak kecil hidup satu, namanya Pauzi. Kami bawa pula, ketemu lagi yatim piatu. Jadi ngumpul anak yatim di rumah. Masya Allah. Jadi santrinya pun ketemu sendiri. Kami ke Palembang waktu itu pernah sekali. Ada anak kecil nawarin ngangkat kantong plastik itu kan di pasar Kindi. Kantong asoy gitu ya? Kantong asoy bahasa Palembang. Bahasa Palembang kantong asoy. Ya, terus? Jadi kak ngangkat. Ngangkat apa? Ngangkat belanjaan kak? Oke, kuli gitu ya? Kami lagi belanja sayuran, minta diangkatin. Ya udah. Kamu ngangkat, iya. Nah, ya udah, saya bilang nih, saya angkat. Diangkat, saya kasih duit 100.000. Saya ajak ngobrol. Begitu saya ajak ngobrol, ternyata bapaknya sudah meninggal, anak yatim. Saya tawarin, mau nggak tinggal di Jakarta? Ikut saya saja. Saya bilang, kamu nanti belajar Quran. Mau Pak? Sampai sekarang ikut. Ada di rumah makan gratis. Nah, jadi ketemu anak yatim itu nggak sengaja gitu kan jadinya. Gitu. Kayaknya emang diantarkan ketemu Adit ya? Masya Allah. Udah berapa anak yatim yang ada di rumah sekarang? Banyak, sampai kami bangun masjid. Jadi kan saya ke Palembang, ke Kalimantan, Sulawesi, diundang orang, ke Arab. Itu kan banyak cerita-cerita dari orang yang bangun masjid itu orang kaya semua gitu. Yang bangun masjid di Palembang orang kaya, konglomerat, pejabat gitu. Nah, jadi saya kepikiran sempat bismillah ya Allah, mudah-mudahan saya yang bukan orang kaya yang mau bangun masjid, bismillah. Nah, saya dapat guru saya, ada guru ngaji saya tuh namanya Ustadz Luqmanul Hakim Ashabul Yamin, beliau dari Pontianak. Saya datengin ke Pontianak, saya nggak ngomong, nggak cerita. Tiba-tiba Ustadz Luqman bilang gini, Dit, pulang dari Pontianak, kamu cari duit, kerja keras, beli tanah, bangun masjid. Masya Allah Ustadz, kayak tahu isi hati saya bilang. Saya ini, dan itulah keinginan hati Adit, punya niat mau bangun masjid Ustadz. Begitu saya pulang dari Pontianak, saya dapat undangan ke Bali, dapat undangan ke televisi, dapat syuting ke luar negeri. Datang saya ke luar negeri, sampai ke Mekah saya. Oh ya? Wawancara bagi ini, kayak gini. Ketemu orang kaya kan, ngasih saya duit. Saya kumpulin aja duitnya, saya kumpulin. Ketemu Mbak Imong, ketemu artis, pejabat, dikasih duit, saya kumpulin. Gilang Dirga tuh orang Palembang juga tuh. Ngasih saya duit segepok. Bawa Bang Gilang Dirga, segini dikasih duit, Masya Allah. Saya terima, saya kumpulin. Bismillah, saya kumpulin. Oh hebat kau Gilang. Ya. Sampai kebeli tanah, uang itu. Saya beli tanah, terus saya bangun masjid. Dibantu pula sama netizen yang di Instagram, di YouTube.
Ada yang nyumbang buat beli semen. Sekarang masjidnya alhamdulillah mewah, 2 lantai, sudah terbangun. Ukuran berapa? 400 meter. Apa nama masjidnya? Masjid Rumah Makan Gratis. Tetap RMG itu. RMG. Nah, di samping tanah masjid itu kan ada tanah lagi tuh. Saya mau bangun sekolah gratis. Belum jadi tapi masjidnya. Ini sekolahnya nih. Masjidnya udah. Nah, kenapa saya mau bangun sekolah gratis? Saya kemarin daftarin anak saya sekolah tuh mahal. Sekolah Islam. Wah, kok mahal saya bilang. Nah, itu. Sekolah negeri gratis tapi saya maunya sekolah Islam. Ya udah, bismillah saya bilang. Saya mau bangun sekolah gratis. Insya Allah di sampingnya nanti kita bangun pula pondok pesantren gratis. Tempat belajar ilmu agama Islam gratis. Insya Allah. Mohon doanya, Pak. Wow. Mudah-mudahan juga banyak pula orang yang mau beramal. Kita tuh ngajak orang tuh berbuat baik, bukan berbuat buruk. Kita ngajak orang untuk dapat pahala, bukan dapat dosa. Kita hidup di dunia ini sebentar saja, tidak lama lah meninggal. Saya punya sahabat, anaknya Kiai Haji Arifin Ilham, tuh sahabat saya, Bang Amer. Kalau Bang Amer tuh dulu tuh ada tuh dia datang ke rumah makan gratis, masya Allah baik betul. Saya ajak ke rumah warga kampung, ada sakit kanker, miskin, tidak punya apa-apa, dibantu sama Bang Amer. Masya Allah tuh orang baik betul. Tapi ya singkat, cerita itu singkat. Bang Amer sudah di surga sekarang, meninggal. Nah jadi di situ juga saya belajar, kita hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. cepet banget gitu. Sayang, nyesel, sedih saya kalau misalkan ada orang yang duitnya banyak, hartanya banyak, mobilnya mewah, dia tidak sedekah, dia tidak bantu orang-orang yang susah, tetangga-tetangga, keluarganya sedang kesusahan, tidak dibantu sama dia. Demi Allah itu bukan orang kaya sebenarnya. Orang kaya yang sesungguhnya itu apabila orang yang punya hati nurani, punya pemikiran yang cerdas, dia baik kepada kedua orang tuanya, keluarganya yang sedang susah, tetangga-tetangganya. Dia ingat pesan Nabi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang apabila orang-orang di sekitar kalian masih ada yang kelaparan. Masya Allah. Nah ini kita mengajak kepada seluruh masyarakat negara Indonesia yang kita cinta nih, ayo sama-sama kita berjuang untuk memajukan negara ini, biar negara ini betul-betul tidak direndahkan ya, betul-betul negara yang maju, sejahtera, makmur. Nah itu kita bantu, jangan sampai ada saudara kita yang kelaparan, jangan sampai ada saudara kita yang tidak sekolah. Kita bangun sama-sama. Tidak bermaksud berpolitik. Kalau Pak Prabowo jadi dilantik kan programnya memberi makan siang gratis. Oh kalau saya ketemu Pak Prabowo, saya siap bantu. Enggak, komentar kamu gimana? Itu sejalan kan? Saya kemarin kan baca kan di Instagram, Pak Prabowo mau menghilangkan subsidi BBM untuk program makan gratis. Astagfirullahaladzim. Saya siap bantu Pak. Nggak perlu ngapain menghilangkan subsidi BBM. Jangan. Mungkin subsidi BBM yang sekarang kan banyak dipakai oleh orang yang sebenarnya tidak miskin kan mestinya. Miskin menurut saya kan. Nah kalau Pak Prabowo punya niatan baik, ingin memberi makan kepada rakyat, ya kita itu melakukan sesuatu yang benar, bagi saya belum baik. Apabila yang benar ini belum tepat. Tapi benar yang tepat itu sangat baik. Nah, benar yang tepat itu kita melakukan kebaikan tanpa kita menyusahkan orang lain. Jadi kalau saya ngasih makan orang itu tersinggung, saya berdosa. Saya ngasih makan orang, saya ini melakukan kebaikan, niat saya baik, tapi dengan cara yang salah. Itu saya berdosa. Saya sedekah, tapi saya riya. Saya sombong dengan sedekah saya ini, saya videoin ya kan, terus saya sombong, boy saya ini orang kaya ngasih makan orang nih, bagi-bagi. Salah juga. Saya salah. Bukan cara seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Dengan kecintaan, dengan kasih sayang, pikir dulu sebelum bertindak, pikir dulu sebelum melakukan segala hal. Kita harus bijaksana dalam menyikapi hal ini. Nah itu, caranya gampang. Banyak pengusaha sapi di Indonesia nih, kita support. Banyak negara-negara yang mau beli sapi. Banyak di negara kita nih pengusaha beras. Kita support, kita bantu. Bapak mau jualan beras biar cepat laku. Nih kita bantu. Kita jual ke negara luar, nggak ada masalah, no problem. Tapi dia harus sedekah. Dia harus bayar zakat. Zakat mal. Insya Allah dari zakat itu mampu, Pak.
Dari syariat Islam ini kan nggak cuma zakat, infak, sedekah, wakaf. Wakaf ya. Ngajak orang untuk berzakat, ajak orang untuk melakukan kebaikan, sedekah. Nah itu, ya harapan saya ke depan kan mudah-mudahan aja lah. Semoga nih pemimpin-pemimpin kita mendengar nih ya. Ya mudah-mudahan aja lah Adit dan berikan contoh. kita sadar bahwa kita ini manusia. Yang namanya manusia sama hewan itu nggak jauh beda. Ada perbedaan antara manusia dan hewan. Kalau manusia itu selalu menggunakan akal dan hati. Kalau hewan itu dia nggak mikirin aja. Pokoknya ada makan, tidur, mati, itu. Nah kalau kita manusia, kita harus berpikir cerdas. Kita harus menggunakan akal logika kita yang cerdas. Kita harus menggunakan hati nurani kita. Biar kita ini tidak jadi manusia yang jahat, manusia yang baik, taat agama, taat aturan Allah, taat aturan pemerintah. Saya datang sini sepanjang jalan, Pak kalau mau lepas aja, atau kata tukang ojek, helm enggak, saya bilang kita harus taat aturan. Tadi dia mau melanggar lampu merah, jangan, dia bilang dosa kita Pak, jangan Pak. Jangan kita melanggar aturan pemerintah, jangan kita melanggar aturan Allah. Dapat panggilan tadi saya suruh, Pak lebih baik saya bayar Bapak 500.000 daripada Bapak jalan terus azan. Stop dulu Pak, saya bilang. Stop Pak, kenapa? Stop dulu saya bilang. Ini nanti aplikasinya enggak, saya bilang enggak apa-apa, saya tanggung jawab saya bilang. Kasih tahu yang punya aplikasi online ini saya bilang. Iya waktunya sholat dulu lah. Aturan Allah ini. Nah gitu. Jadi kita ngikutin aja. Tinggal Jadi jalan. sholat tadi di jalan. Sholat dulu, mampir dulu. Nah, lebih baik saya ngasih duit aja saya bilang ke Bapak. Nah, jadi kalau manusia itu menggunakan akal, hati, ya kan, insya Allah Pak, dia akan berpikir, oh saya ini tinggal di kota bukan di hutan. Saya harus punya rumah, saya harus punya mobil, saya harus punya motor. Di kota susah kalau kalau di hutan itu kan nggak perlu punya mobil, nggak perlu punya motor, nggak perlu punya rumah, belajar nanam cabai, melihara ikan, melihara ayam, ya hidup dah. Pondok-pondokan aja ya. Di hutan itu orang hutan gitu. Jadi kalau kita tinggal di kota kan kita harus berpikir, berdoa terus sama Allah, ya Allah, berdoa, berusaha, berikhtiar. Nah itu sekolah, belajar penting. Bagi saya pendidikan nomor 1. Saya nggak sekolah tapi anak saya sekolah. Alhamdulillah. Adit ini ternyata SMP-nya nggak tamat Adit. Saya SMP 17 berhenti dulu. SMP 17 Palembang. Bukit Besar. Bukit Besar. Oh dekat SMA aku tuh, SMA 1 Palembang ya. SD-nya SD 6 Ogan. Ogan Bukit. Oke. Nah, SD itu. Dulu kan SD 4 berubah jadi SD 6. Bapakmu dulu kerjanya apa? Supir angkot, supir bis. Supir bis. Iya. Berasal dari keluarga tidak mampu. Nggak mampu dulu. Makanya saya berhenti sekolah itu karena saya jadi kena bis kota dulu. Bukan karena berantem katanya. Saya berantem itu di penjara, Pak. Jadi Adit pernah di penjara? Pernah di penjara. Kejahatan anak-anak tuh ya? Iya, saya masuk sel anak-anak ditahan di Pakjo. Itu saya bebas. Berapa bulan sampai ditahan? 8 bulan. 8 bulan. Umur berapa itu? Usia saya masih kecil loh. Umur berapa? 13 tahun ya. Berantem sampai fatal? Iya, di penjara. Saya di penjara terus bebas. Saya langsung merantau ke Jakarta. Sebudak itu kau tuja? Ya di Palembang kan gitulah, nakal lah itu. Nakal Palembang. Habis itu di penjara dalam usia sekecil itu? Tapi di situ saya dapat hikmah, dapat ilmu. Kita ini hidup ada satu yang sangat penting sekali, ilmu. Sebelum belajar matematika, sebelum belajar baca, ada ilmu yang nomor 1 yang sangat penting. Saya bedah buku, itu nomor 1 ya ilmu tauhid. Terdapat sebuah intisari untuk jati diri kita, biar kita menjadi manusia yang sempurna. Itu pelajarin. Itu ilmu tentang 1, sabar. Manusia itu pasti diuji sama Allah. Kalau dia belajar ilmu sabar, dia akan kuat menghadapi ujian itu. Tantangan apapun, sebesar apapun, dia akan kuat. Ketika dia keluar, selesai menghadapi ujian itu, dia akan naik level yang lebih tinggi lagi. Nah, segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Allah memberikan suatu ujian tidak mungkin di luar batas kemampuan. Artinya kita mampu menghadapi ujian. Jadi jangan bunuh diri, jangan kita menyerah, jangan kita lari ketika kita ada masalah. Nah, ini ilmu sabar nomor 1. Dan urutan yang kedua, syukur. Ketika kita selesai menghadapi ujian, kita akan menjalani fase syukur. Kita wajib mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah beri. Apa yang kita dapat dari Allah,
dapat gaji. Jangan kau pikir itu karena hasil usahamu, kerja kerasmu, bukan. Itu dari Allah. Allah yang kasih rezeki. Nah, tentang rezeki ini kita harus tahu ilmunya. Ilmunya terima kasih. Terima gaji, terima duit, terima rezeki. Kasih. Artinya ya orang yang hari ini punya duit di ATM, ya kan, dapat duit, pengusaha itu kan dapat duit terus tiap hari. Seharusnya dia sedekah. Kalau dia mau sehat, kalau mau usahanya lancar, kalau mau usahanya berkah. Yakin betul ya Adit ya? Dan udah ngalamin ya? Ngalamin, betul. Dan ini saya amalkan. Dan saya pikir Adit tuh ekstrim ya? Ini peci. Kalau saya ditanya sama malaikat, yang nanya nih malaikat nih, Dit, peci kau dapat dari mana? Dikasih orang. Malaikatnya dah selesai masalah. Dit, di usia berapa kau dapat kesadaran ini ya? Untuk apa? Sabar, bersyukur, di usia berapa? Ada kelanjutan lagi yang 3. Apa? Satu Masih lagi. lengkap? Ikhlas. Ikhlas, oke. SSI. Sabar, syukur, ikhlas. Ikhlas apa yang kita lakukan, bukan cuma sedekah. Saya datang ke sini, saya lillahi ta'ala ikhlas. Tidak mengharapkan apapun. Saya sholat ikhlas, insya Allah. Saya betul-betul ikhlas meluangkan waktu untuk ibadah. Perintah Allah. Tidak mengharapkan apapun. Nah, itu ikhlas. Ikhlas itu bagaikan kita lakukan, lupakan. Kayak buang air aja. Lakukan, lupakan. Tidak usah diungkit-ungkit, tidak usah ngarep-ngarep. Mau ketemu orang kaya, barangkali dikasih rezeki. Nggak usah. Nggak usah, ngapain ya orang kaya juga. Kita juga bisa jadi kaya, lebih kaya dari dia. Ngapain? Kita ini manusia diciptakan oleh zat yang maha kaya. Bukan diciptakan oleh setan. Nah, yang menciptakan kita ini, yang menciptakan langit, bulan, bumi, matahari. Oh, di dunia ini tapi ada orang cerdas, orang pintar. Dia arsitek hebat, dia kontraktor hebat. Allah juga sama, kontraktor hebat. Kontraktor nggak ada yang bisa bikin atap tanpa tiang. Nggak ada. Itu Allah bikin langit tanpa tiang. Nggak ada tiangnya. Dia tiang langit tuh mana ada. Nah, itu. Artinya ya kita Allah aja. Cukup Allah saja sebagai penolong kita. Nah, terus sama Pak Haji Malik pernah nih. Ini kisah nyata pula nih. Jadi begitu pas mengunjungi orang sakit, kita kan ada program mengunjungi orang sakit keliling kampung. Jadi kita ada program keliling kampung mengunjungi saudara kita yang sedang sakit. Karena mengunjungi orang sakit ini pahalanya besar. 70.000 malaikat yang ada di langit turun ke dunia mendoakan keberkahan untuk orang itu. Nah, jadi kita bikin program itu, kita jalan. Ada Pak Haji Malik ngajak saya naik mobil Fortunernya dia. Begitu pas mau jalan, istri saya ngasih saya buah-buahan. Pakai cup gitu kan, pakai apa tuh, tempat itu, Tupperware itu. Nah, saya bilang ke Pak Haji udah makan? Udah, Dit. Saya juga udah makan. Gimana kalau buah-buahan ini kita kasih ke anak-anak kecil yang sedang manjat-manjat pohon itu? Nantilah, Dit. Jalan aja lah kita. Jangan, Pak Haji. Saya udah berucap. Saya sudah niat. Dan ini harus dilakukan. Akhirnya berhenti dia. Dia berhenti, saya bagikan. Nih, Dek, ada buah, ada anggur. Saya lihat ada melon, ada semangka. Di dalam box yang dikasih istri itu. Wah, senang anak-anak itu. Senang sekali anak-anak itu. Lagi manjat pohon seri. Saya bagi-bagikan. Begitu pas di lampu merah Grogol dekat Universitas Trisakti, tiba-tiba pas lampu hijau ada ibu-ibu mobilnya mogok, berhenti mendadak. Pak Haji ini bunyi mobilnya, ngirim mendadak. Di belakang pula ngirim mendadak. Jadi ada 6 mobil berjejer, ngirim mendadak semua, bunyi semua bannya. Pak Haji turun dari mobil, disangkanya nabrak kan. Saya juga turun dari mobil. Saya lihat sejarum lagi tuh sedikit lagi nabrak, dikit lagi. Nah, begitu pas ibu itu turun, Pak mohon maaf mobil saya tiba-tiba mati mesin mendadak, rusak. Saya minta maaf. Nggak apa-apa, Bu. Dit, amalan apa nih, Dit? Nah, tadi sedekah tadi saya bilang. Ngasih anak-anak kecil di pohon seri tadi. Allah selamatkan kita dari nara bahaya. Allah selamatkan kita dari kecelakaan. Allah selamatkan. Bukan karena Pak Haji pintar ngerem, saya bilang. Bukan mobil ini, karena mobil mewah, remnya cakram, bukan. Karena Allah melindungi perjalanan kita. Sebelum kita keluar rumah, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Kita baca doa. Nah, itu. Jadi, jangan dipikir, ngapain? Kan sudah jelas tulisan besar di sekolah-sekolah. Hemat pangkal kaya. Ngapain sedekah?
Nggak kaya-kaya kita kalau kita sedekahin. Nanti berkurang harta kita. Hemat pangkal kaya. Ngapain bayar zakat mal? Harta kita dipotong 2,5%. Nggak hemat. Ngapain? Nanti kita nggak kaya-kaya, nggak nambah-nambah harta kekayaan. Itu salah. Yang mentakdirkan dia kaya tercatat di Lauh Mahfuz itu Allah. Sesungguhnya kekayaan itu ujian. Makanya kita tuh mengajak para pejabat, para pengusaha, ya kan, mengajak dia biar dia tuh punya hati nurani. Biar dia tuh menjadi manusia yang cerdas, berpikirlah yang dengan cerdas. Hidup ini nggak cuma di dunia, di alam kubur. Belum nyampe akhirat, alam kubur dulu aja hadapin. Nah, berpikirlah. Kalau mati, baru lahir ditolong orang, meninggal dunia ditolong orang. Semasa hidup tidak mau nolong orang. Apa kata malaikat? Oh, keterlaluan. Kalau bahasa Palembang. Apa dia? Manusia apa lah ini? Baru lahir ditolong orang. Meninggal dunia ditolong orang. Siapa yang nolong? Tukang gali kubur, mandiin jenazah, ngangkat dia di keranda itu. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diangkat, mati. Dacak jalan dewe. Iya. Ya semasa hidup pikir. Nahan jabatan orang, nahan rezekinya orang, nahan duitnya orang. Itu duit orang, duit negara ngapain ditahan-tahan? Keluarkan. Bantuan keluarkan, jangan lama-lama Pak, jangan tunda-tunda. Nanti Bapak ditunda sama Allah. Itulah yang membuat Adit akhirnya semua yang ada disedekahkan melalui makan siang gratis itu. Enggak juga. Jadi gini, saya dapat rezeki semua. Alhamdulillah saya jualan, dapatlah 500.000. Ya, saya keluarkan 400.000. Saya bilang ke istri, Dek, 100.000 buat kita nih sama anak nih hidup. Cukup. Ya sudah, sedekahkan. Ada kebutuhan mendesak, dapat 500.000 semua. Saya jualan. Ibu saya datang, butuh duit Bu? Butuh. Ini ada 500.000. Belum kasih istri. Mau minta berapa? 100 saja nak. Ya, nah, biar. Jadi yang dekat itu siapa yang dekat gitu? Kalau orang tuanya di Papua situ ya jauh berarti. Meskipun yang dekat, keluarga dekat, bukannya keluarga dekat, bukan yang dekat. Tapi sekarang kan dengan 6 rumah makan gratis ya, RMG. Satu cabang itu 300 porsi. Betul? Iya, betul. Satu porsi kira-kira berapa harga? Biaya. Kita belanja itu kan per cabang itu kan harian. Nah, jadi ada tim belanja itu sehari itu kadang-kadang beras itu tidak beli. Sumbangan dari orang, ada yang ngasih beras. Alhamdulillah. Kadang-kadang ikan itu tidak beli pula. Kadang-kadang tapi kadang beli. Kalau habis semua itu kita belanja bisa 3 juta sehari. Satu cabang. Jadi kalau 6 cabang 18 juta. 18 juta. Dari mana duitnya? Dari Allah. Allah Maha Baik, Allah yang ngasih rezeki. Allah semua. Kita tidak ada masa kotak infak. Rasulullah bangun masjid. Para sahabat bangun masjid. Nabi Ibrahim bangun masjid. Itu Ka'bah itu. Nah, saya berangkat ke Mekah, ke Madinah, itu gratis. Hanya waktu itu sholat Jumat, dapat brosur haji umroh. Saya terima brosur itu, saya tempel pakai selasiban biar tidak terbang-terbang, tempel di sejadah. Saya bilang ke istri, sayang, Abi sengaja ngambil brosur haji umroh ini 2. Satu tempel di sejadahmu, satu tempel sendiri-sendiri. Setiap habis sholat nggak perlu ngebayang-bayangin, sudah ada gambar Ka'bah di depan mata kita nih. Nah, kita berdoa sama Allah, ya Allah, hamba pengen ke sini, ke rumahmu. Ya, kalau bisa tanpa nabung, tanpa capek-capek ngumpulin duit, ya kan, untuk datang ke sini. Takdirkanlah ya Allah. Bismillah. Yakin aja kita, Bismillah. Langsung dapat undangan ke Baitullah. Berangkat saya ke Mekah. Gak cuma umroh, haji pula. Tahun kemarin saya haji. Siapa yang ngundang? Allah yang ngundang. Diberangkatkan sama orang baik. Berangkat haji, berangkat umroh. Umroh lah berapa kali? 6 kali saya berangkat umroh. Gratis. Di Mekah itu saya tidak bawa duit. 1% pun tidak punya duit. Di depan Masjidil Haram saya ngelihat. Ternyata di masjid di sini nih ada, di Mekah ini ada pula KFC Arab itu. Al-Baik. Ada KFC juga, tulisan yang besar di depan Masjidil Haram. Oh ya Allah, saya tidak punya duit. Saya pingin itu jajan, makan, tidak punya duit. Tadinya saya tidak mau. Di atas level kekayaan itu ada lagi. Kan banyak orang datang ke situ kan minta dipanggil lagi.
minta dapat kekayaan biar bisa datang lagi. Saya tidak mau. Saya cuma minta satu di atas level kekayaan, yaitu ampunan. Jadi kalau kita belajar ilmu agama ini ada ala basiroh namanya kan. Jadi ada level di atas kekayaan, yaitu ampunan. Saya cuma minta ampun sama Allah. Tapi berhubung saya susah di sini, tidak bisa jajan, tidak punya duit, akhirnya saya dengan kecil hati besar saya minta maaf, ya Allah, saya minta rezeki. Saya berdoa, ya Allah, berilah hamba rezeki biar hamba bisa jajan, bisa beli chicken kayak anak-anak tuh, beli chicken. Langsung Allah kabulkan doa saya. Saya ketemu orang baik, saya dikasih duit 4 lembar, tapi bukan real, bukan rupiah, bukan pula dolar, duit apa ini? Lagi ngobrol-ngobrol gini, dikasih duit sama orang. Nggak kenal saya, ngobrol-ngobrol, tahu-tahu dia kasih duit. Dikasih duit 4 lembar. Saya ngomong ke Mutawif, Ustadz, saya dikasih duit 4 lembar, duit apa nih Ustadz? Yang ngasih siapa Mas Adit? Ini Sultan yang ngasih katanya. Emang ini duit apa Ustadz? Nggak tahu saya nih. Ini namanya dirham, mahal. Oh, tukar aja Ustadz. Saya pengen jajan. Tadi saya berdoa sama Allah di depan Masjidil Haram biar dikasih rezeki. Dapat ini, ditukar. Begitu ditukar dengan real segini tengkalnya. 4 lembar. Saya bilang, kalau dikasih 10 lembar ini segini. Masya Allah, 4 lembar segini. Masya Allah, Allah Maha Kaya. Saya cabut 1 lembar yang mana kayak biru-biru itu kan, 500 real saya cabut. Saya beli baju buat istri saya. Kembaliannya banyak. Nah, nyabut 1 balik banyak. Dapat kembalian banyak. Saya traktir semua jamaah. Mau makan nasi kebuli, mau beli apa, saya yang traktir. Masih ada lagi duitnya. Saya kosongkan koper saya sumbangin ke orang-orang. Nggak ada yang mau pula. Baju saya yang saya bawa dari Indonesia ini nggak ada yang mau. Saya kasih orang Masjidil Haram yang kerja-kerja itu, marbot-marbot tuh, nggak mau. No. Katanya no, nggak mau. Ya sudahlah, saya buang aja kalau itu. Saya buang, saya beli oleh-oleh untuk di Indonesia kan. Nah, lumayan bawa pakai baju dari Arab. Masih banyak pula duitnya. Pulang ke Indonesia, masih ada lagi. Kata istri, tukar aja di money changer. Boleh tukar. Kapan ditukar? Masih ada lagi 4 juta. Mas, sisanya. Kebanyakan Allah ngasih rezeki nih di Mekah itu. Sudah beli oleh-oleh, sudah nraktir jamaah. Nah, itulah cara Allah kalau Allah mau ngasih. Minta dengan cara yang benar, melakukan kebaikan dengan cara yang benar. Ada orang dengan cara yang salah. Dit. Itu kan Allah kalau dia memberikan rezeki itu kan dari segala pintu ya. Dengan melalui siapa? Melalui orang baik. Tapi kan tetap ada pertanggungjawaban bagi Adit untuk memenuhi 1.800 porsi tadi. Kerja sehari-hari apa ya Adit? Kita itu untuk mencari nafkah sudah ditakar sama Allah. Dan saya tidak akan pernah ketukar. Kerjaan saya begini aja. Jualan. Jualan apa? Jualan sabun, jualan murotal, jualan online pula, ada baju-baju, produk-produk. Punya orang, saya promosiin aja. Dan terus? Saya juga mempromosikan haji umroh juga. Terus? Yang memberangkatkan saya waktu umroh beberapa setahun yang lalu, itu ada juga travel dan juga jualan visa. Penasaran aja, kalau haji furoda visanya berapa? Harga visanya aja. Harga visanya yang Adit bisa bantu. Siapa tahu masih banyak nih. Banyak orang kepengen naik haji. Banyak. Kalau waktu yang tahun lalu, tapi sebenarnya tidak boleh disebutin. Tidak boleh sama apa-apa. Soalnya nggak enak sama orang travel. Murah sekali. Sangat murah sekali. Sangat murah. Dan kalau mau haji itu kan saya sarankan tidak usahlah nunggu lama-lama, segerakan. Kita nggak tahu umur kan. Segerakan saja. Tapi kan kuota, Dit. Tapi kan kuota kan yang bikin orang nunggu itu. Iya, aturan pemerintah. Kalau saya haji tiap tahun ini berangkat haji aja lagi, insya Allah. Bentar lagi berangkat lagi, tiap tahun berangkat. Dan enak gitu. Kita nggak perlu keluar duit banyak. Jadi aku balik lagi ya. Jadi rezekinya Adi itu dari berdagang. Dagang situ dapat. Waktu saya haji kemarin dapat duit pula, banyak saya dapat duit. Jadi ada teman saya punya maktab. Jadi banyak orang yang ketipu. Travel banyak yang ketipu. Dia menjanjikan jamaah nanti dapat maktab VIP, di Mina dapat maktab VIP, tahu-tahu tidak dapat. Kasihan. Jamaah itu kepanasan, kelaparan, kehausan. Tidak dapat maktab. Nah, saya dapat maktab VIP beneran. Lah sendirian pula saya di situ. Maktabnya besar, banyak buah-buahan, makanan, daging, buah-buahan yang segar-segar. Begitu saya intip dari keluar maktab, ya Allah, banyak orang Indonesia pula dan kepanasan, kehausan. Saya tawarin kalau mau, saya bilang,
Satu orang 1.500. Kalau mau. Pak, saya habis ketipu, Pak. Kalau 1.000 aja gimana, Pak? Ya udah nggak apa-apa sebenarnya. 1.000 rial. 1.000 real, masuk aja. Orang lain jual 3.000. Saya jual 1.000. Itu pun saya setor 800. Saya dapat 200 real cuman. Lumayan. Tapi lumayan juga sih kalau dirupiahkan. Nah, itu saya dapat duit banyak. Coba kalau saya mau kejar dunia, ya kan? Sebenarnya tidak boleh. Karena itu kita cuma minta ampun aja. Minta ampun sama Allah, minta ampunan. Tapi berhubung kita yang orang sosial ini ngelihat hati nurani kita kan, kepanasan, kasihan pula. Nah, saya bilang ke teman saya orang Arab yang punya maktab, masukin aja. Saudara kita semua nih. Luar biasa. Masuk semua. Nih, di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga, saya pernah baca di dalam kitab, Allah akan membuat orang yang kaya raya itu kelaparan, kehausan sampai pingsan. Dan itu terjadi di Arafah. Saya ketemu orang kaya, dia kelaparan, kehausan, dan dia pingsan. Tiga-tiganya terjadi. Dan saya senang banget itu waktu haji kemarin itu terbukti. Jadi saya tuh kalau belajar ilmu, ada bukti yang terjadi itu saya senang. Nyata. Ngalamin ya? Mengalamin. Dan tidak masuk di akal saya. Masa iya sih orang kaya kelaparan? Masa iya sih orang kaya kehausan? Masa iya sih orang kaya pingsan karena kepanasan? Nggak mungkin. Kehausan nggak mungkin. Nah, Ternyata terjadi. secara logika. Tapi apa yang disebut oleh Rasulullah, apa yang diucapkan, tercatat di dalam Al-Quran, benar, terjadi. Di Arafah terjadinya. Saya ketemu orang kaya raya, duitnya banyak, mobilnya mewah, kelaparan di Arafah. Nggak ada warung, Inilah. padang pasir. Nah, Bapak udah haji kan? Udah merasakan. Dan ada juga yang melimpah, duitnya nggak punya tapi makanan banyak, sepuasnya. Lah saya makan daging, mau makan nasi saya malah. Kebanyakan daging, saya mubazir pula nggak dimakan. Buah-buahan, wah sehat. Luar biasa. Maktabnya itu duduknya bisa begini, nah saudara pakai AC pula, enak, adem ya kan. Ada yang kepanasan. Nah, Allah muliakan. Allah muliakan. Oke, Dit. Balik ke pertanyaan yang kamu belum jawab. Sejak kapan ya kamu dapat kesadaran ini ya? Yang tadi 3 hal. Kan dulu kan bandel banget. Iya. Sampai di penjara gitu. Umur berapa? Saya izin minum ya. Iya, Jam. Dulu waktu bebas dari penjara, Umur berapa? saya 10 tahun? merantau ke Jakarta. Usia saya waktu itu sekitar 13 tahun. 13 tahun. Saya ketemu masjid besar banget. Pertama kali seumur hidup ngelihat masjid besar di Jakarta, namanya Istiqlal. Oke, Istiqlal. Oke, terus? Di situ saya ketemu seorang marbot yang bersih-bersih masjid itu. Dia ngasih saya makan. Saya kelaparan, dikasih makan. Dikasih makan, terus saya sholat. Begitu pas saya sholat itu, saya tuh bingung. Baca apa ini? Sholat. Wudhu aja saya salah. Ngeliatin orang aja saya. Oh, masukin mulut, masuk hidung. Begitu saya meleng, apalagi tadi ya? Nah itu wudhu aja saya tidak benar. Sholat bacaan saya tidak tahu. Saya ikut-ikutan sholat. Begitu selesai sholat, saya liatin terus imam itu. Alhamdulillah dia keluarnya tidak lewat depan, lewat belakang. Saya ikutin, saya nanya, Kiai, saya mau nanya, kenapa? Saya ini merantau dari Palembang ke Jakarta, pengen jadi orang baik. Biar saya jadi orang baik, apa ilmunya? Kasih saya ilmunya, Pak Kiai. Dikasih tahu sama dia. Kalau kamu pengen jadi orang baik itu gampang, cuma 3 katanya. Apa itu? Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Semua ilmu, semua sumber pedoman untuk melakukan kebaikan ada di dalam Al-Quran. Yang kedua apa, Pak Kiai? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat. Manusia yang bermanfaat, melakukan hal-hal yang bermanfaat. Orang bangun gedung, kalau gedung itu hasilnya bermanfaat, gedung itu bermanfaat, dia dapat pahala. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, malah maksiat, dia berdosa. Ya Pak Kiai. Yang ketiga, setiap ilmu yang kamu pelajari dari Allah Azza wa Jalla, amalkan setiap ilmu yang kamu pelajari dari Allah Azza wa Jalla. Tapi dapat ilmu agama seperti belajar dari mana, Dit? Dari Al-Quran. Belajar sendiri atau ada guru? Ada guru juga. Ada sekolah juga? Saya bangun sekolah. Tapi saya punya guru. Saya belajar dengan guru-guru saya.
saya juga pernah belajar dengan Sultan Yosep Tori Ma'ruf, pamannya Sandiaga Uno yang jadi menteri. Nah, saya belajar tuh, almarhum beliau. Saya belajar sama beliau juga, banyak saya dapat ilmu dari beliau tuh. Kata beliau tuh pernah nasihatin saya, waktu itu kan saya kan naik mobil dia. Saya dulu belum tahu apa-apa kan. Saya bilang gini, Sultan, enak banget ya jadi sultan, punya mobil bagus, istri cantik. Saya waktu masih bujangan waktu itu, punya istri cantik, anaknya cantik-cantik, masya Allah, mobilnya bagus, duitnya banyak. Saya bilang gitu, Adit, kalau kamu tekuni ilmu yang saya ajarkan, kalau kamu betul-betul komitmen, kamu akan punya mobil, kamu akan punya rumah, kamu akan menjadi orang yang besar, kamu akan dihargai oleh banyak orang. Nah, kamu harus belajar ilmu judi. Nanti saya ajarkan ilmu judi. Ilmu judi? Diajarin ilmu judi. Apa ya? Jadi, kalau kita pengen ngomong, kita nih dipercaya sama orang. Kita nih ngomong kan, ada orang ngomong, hah bohong, kata orang gitu kan. Tapi kalau kita belajar ilmu judi, nggak mungkin orang itu nggak percaya. Pasti percaya, pasti. Ilmu judi. Jujur, disiplin. Itu judi. Jujur, disiplin. Kalau kita jujur, disiplin, orang akan percaya. Siapapun dia, nggak cuma dia presiden, tukang sampah pun kalau dia jujur dan dia disiplin, akan dipercaya. Dia ngomong akan dipercaya. Tapi kalau orangnya sudah tua, sudah besar, pangkatnya tinggi, nggak jujur. Lah itu aja terbukti korupsi kan. Mau ngomong apa dia? Bertobat dulu, tunjukkan betul bahwa dia sudah bertobat, baru kita mau percaya sama dia. Ngomong apa tadi, Pak? Nah, saya dengarkan. Itu benar. Saya nggak mau ngambil ilmu dari orang yang nggak jujur. Ngapain kita belajar dengan orang yang nggak jujur? Siap. Seperti itu. Ayah ibu masih ada? Ayah udah meninggal, ibu masih ada. Bangga mereka lihat tadi. Masya Allah. Masih di Palembang? Atau Masya ke Allah. sini? Ada di sini, Pak. Jadi kalau saya cerita tentang ibu panjang waktunya, tapi itu kisah nyata yang ilmunya juga sebenarnya penting untuk disampaikan, penting banget. Nanti kalau ada waktu lagi boleh lah saya. Boleh lah kita. Ini panjang ini. Hari ini kita nggak cuma ngomong makan siang gratis untuk fakir miskin ini. Masya Allah. Rumah makan gratis. Karena keluarga tadi. Banyak sekali ya. Nangis sekali kalau dengar inspirasi yang harus kita sampaikan, dan ini betul-betul bisa menjadi motivasi. Saya sedih ketika ada saudara kita yang menelantarkan orang tuanya. Dia pernah mengalami nggak berkah hidupnya, keburukan dalam hidup. Dia pernah nggak dikasih uang, nggak diperhatikan, nggak dikasih sayang. Dia merasa dia tuh nggak disayang. Ketika dia sukses, langsung dia ingat, wah ngapain saya bantu, dulu saya dibeginiin, dulu saya dijahatin, dulu saya nggak diurusin, nggak disekolahin. Celaka. Ibu umur berapa sih? Ibu saya usianya sekarang masuk 60. 60, oke. Adik berapa saudara? Adik 5 saudara, anak pertama. Anak pertama. Oh. Yang mau sampaikan satu ya. Apa? Pesan penting untuk orang tua dulu ya, baru anak ya. Orang tua, contohkanlah yang baik-baik. Apa yang dicontohkan, janganlah kita hanya sekedar mengucap sebuah contoh, tapi kita harus mencontohkan apa yang kita ucapkan. Banyak orang yang ngajarin sholat, dia sendiri nggak sholat. Ngajarin orang jujur lah, dia sendiri korupsi. Karena kita itu betul-betul jujur pada diri sendiri. Jujur, amanah. Orang ngasih saya amanah. Mas Adit, saya nitip sumbangan untuk beli beras. Langsung saya belikan, saya tunjukkan, Bu, alhamdulillah berasnya sudah saya beli. Besoknya dia sumbang lagi. Coba kalau kita nggak jujur, nggak amanah, gitu, nggak jalan ini program. Jadi bukan karena dia punya duit, saya gampang bikin program makan gratis. Pak, banyak orang kaya yang bikin makan gratis, tapi tidak mampu. Tidak mampu apa? Tidak mampu istiqomah. Ya kalau cuma sekali doang buat di video kan viral, udah tuh besok tutup. Wah, ternyata pengeluarannya besar. Itu salah.
Jadi yang modal paling terpenting tadi yang saya sampaikan, SSI, dan judi. sabar, syukur, Syukur, ikhlas, jujur, disiplin. Kalau kita ngomong mau dipercaya sama orang, ya kita harus jujur dan disiplin. Oke. Tapi ada juga lagi nih, ngomong diterima. Kalau tadi kan ngomong diterima. Nah, ada juga ngomong tidak diterima. Kepada siapa kita ngomong tidak diterima? Kita ngomong apa aja nggak diterima. Nggak diterima. Dia ngomong apa ya didengar, nggak dicontoh, nggak diikutin, nggak didengar. Satu, kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih kaya, kepada orang yang lebih berilmu. Kita nih ngomong apa? Ngomong tentang kekayaan, dia lebih kaya dari kita. Kita ngajarin dia biar jadi orang kaya, dia tuh lebih kaya dari kita. Nah, artinya kita harus ngaca juga, introspeksi diri juga. Introspeksi penting ya. Ya penting sekali, bermuhasabah. Gitu. Tapi orang yang kaya raya, usianya lebih tua, ilmunya lebih banyak, ketika kita menunjukkan kejujuran dan kedisiplinan, sekecil apapun motivasi yang kita berikan akan diterima dan dicontoh oleh orang itu. Seperti itu. Adit merasa orang paling kaya sekarang ya? Enggak, karena nulis itu orang. Jadi ada media sosial, di WhatsApp saya dapat kiriman dari grup Palembang. Ada Sultan Palembang ngirim saya artikel. Dit, kamu udah jadi orang kaya sekarang. Masya Allah, saya Kaya bilang. hati maksudnya. Yang nulis orang, saya bilang. Kaya amal. Kaya hati, amin ya Allah. Nah, kaya harta juga saya pingin jadi orang kaya harta. Kalau saya punya harta yang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Saya tidak ada kepikiran untuk beli helikopter, rumah mewah, mobil mewah, enggak. Yang saya pikirkan itu bagaimana caranya saya bisa bangun sekolah gratis. Bagaimana caranya saya bisa bangun rumah makan gratis di seluruh Indonesia agar tidak ada lagi orang yang apabila tidak punya duit, maling. Tidak punya duit, maling. Ini sudah ada makan gratis. Tidak ada lagi alasan dia maling. Ini sudah ada makan gratis. Tidak ada alasan lagi dia untuk memviralkan bahwa kekurangan gizi lah, kelaparan. Nah, sebelum Pak Prabowo yang calon presiden jadi ini punya program makan gratis, saya 2016 sudah duluan dan sudah jalan, alhamdulillah, ya kan. Dan saya siap untuk bantu, kasih ide biar program ini jalan tanpa menghilangkan subsidi BBM. Lebih baik ya kita bikin strategi, nanti saya sampaikan di podcast. Kalau mudah-mudahan bisa ketemu kan, nah, ditonton. Semoga sama Pak Prabowo nonton ya. Pak Prabowo, saya ini siap bantu. Pemberi makan gratis. Dan juga saya siap membela negara, bantu negara dengan ilillahi ta'ala, ikhlas. Saya bantu juga beberapa pondok pesantren, saya jadi pengurus. Mau dibayar? Enggak, demi Allah saya itu enggak nyari duit. Kita ini enggak nyari duit, Pak. Makanya makannya gratis. Sekolahnya gratis yang kita bangun. Nah, di masjid saya itu nggak ada satupun yang ditemukan apa di rumah makan gratis saya tuh kotak infak, nggak ada. Nggak ada kotak infak. Nomor rekening tertempel, nggak ada. Orang bingung lah, Pak, ini kalau mau donasi atau kalau kita mau donasi jangan dipinta. Karena perbedaan antara, misalkan contoh nih, saya minta sama Pak Helmi Yahya. Oh, Pak Helmi orang kaya, saya minta duit. Bapak ngasih. Itu tingkatan keikhlasannya tidak 100%. Karena diminta. Tapi tanpa saya pinta, tahu-tahu muncul dari hati nurani, Dit, saya mau sedekah beras besok. Saya terima. Lillahi ta'ala, dia ikhlas. Karena dia muncul dengan sendirinya. Setuju. Luar biasa. Seperti itu. Jadi kalau yang konsep meminta-minta, itu sudah saya tulis di dalam buku yang belum terbit. Saya bikin buku juga, tapi tidak terbit. Tidak ada duit, saya tidak ada modal untuk nyetak buku. Karena saya tanya kemarin sama orang, kalau mau bikin buku mahal nggak? Lumayan juga, tidak punya duit saya. Saya bikin konsep, ubah penerima sedekah menjadi pemberi sedekah. Itu konsep. Ubah kaum duafa menjadi pengusaha. Itulah yang mau saya sampaikan kepada seluruh pemimpin-pemimpin seluruh Indonesia. Nah, kita harus ubah penerima sedekah. Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Kita ubah orang-orang miskin menjadi orang kaya. Kita ubah penerima sedekah menjadi pengusaha.
Harus itu. Saya bikin sekolah tata boga juga. Sekolah tata boga itu khusus untuk tukang sapu, tukang sampah, tukang rongsok, tukang ojek yang sudah bosan ngojek, Pak. Ngapain ngojek terus? Saya pernah ketemu sama tukang bakso, 10 tahun dia jualan bakso. Saya tanya, rumah masih ngontrak, mobil ndak punya, motor kredit lah disita pula. Ya Allah. Saya ajarkan, Bapak jualan bakso, insya Allah, ndak usah 10 tahun. Setahun aja insya Allah lah punya motor. Mudah-mudahan berkembang dalam 2 tahun lah kebeli rumah. Saya ajarkan ilmunya, ini dapat dari Al-Quran. Bagaimana Pak Sadid? Nomor 1 yang kita jual 100% halalan thayyiban. Nomor 1. Untuk apa jualan bakso? Ya memang saya tahu bakso itu halal. Tapi kalau ada bahan-bahan yang non halal ataupun tidak baik untuk kesehatan, kebanyakan micin, Mbak, tidak sehat. Nah, ini juga jadi asbab rezeki kita tuh tertunda oleh Allah. Ada juga yang modalnya tadi dari riba. Udah tahu riba itu diperangi oleh Allah. Banyak hadis-hadis firman-firmannya Allah di dalam Al-Quran. Jangan melakukan riba. Riba itu diperangi oleh Allah. Tahu nggak riba? Minjam duit di lentenir, pinjaman online. Mohon maaf nih yang punya akun pinjaman online, yang pemilik pinjaman online. Memang haram hukumnya di dalam Islam tuh haram. Jelas ya. Jelas, nggak cuma haram, diperangi. Kalau kita diperangi sama pemerintah masih mending. Ini Allah yang menciptakan langit, bulan, bumi, matahari, yang punya negara ini, nah Allah. Nah, jadi jangan sampai kita diperangi sama Allah. Insya Allah kalau yang kita jual ini halalan thayyiban, nomor 1. Yang kedua, belajar manajemen yang baik. Yang nomor 3, carilah tempat yang strategis, yang rame dengan sendirinya. Dan nomor 4, harus punya keberanian. Jangan takut memperkerjakan orang. Saya bilang, jangan khawatir. Jadi nanti gimana cara gajinya, Pak? Tenang, Pak. Saya bilang, Bapak harus punya keberanian, punya mental yang kuat, gitu. Berani nggak Bapak? Kalau nggak berani, berarti nanti kalau Bapak jadi kaya raya, Bapak ini nggak berani pula bayar zakat, nggak berani pula bersedekah. Orang pelit jadinya, kaya raya sombong. Nah, kalau kita punya keberanian, berani bayar zakat, berani berinfak, berani bersedekah, insya Allah kita akan menuju gerbang istana yang sangat luar biasa, yaitu surga. Tapi kalau kita nggak berani, jangan harap untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Jangan harap. Karena orang kaya sesungguhnya bukan cuma punya harta, tapi dia memiliki 3K. Yang dia rasakan 3K. K yang pertama, ketenangan. Oh, masuk surga atau tenang hidupnya, aman, tidak ada yang nusuk kita, tidak ada yang nonjok kita, tidak ada yang pidanakan kita. Oh, mendapat keberkahan dari Allah. Tenang hidupnya, tidak ada yang pidanakan kita masuk penjara. Untuk apa duit banyak masuk penjara? Viral pula, malu-maluin keluarga. Orang tua yang melahirkan malu. Nah, nomor 1, ketenangan. Nomor 2, kebahagiaan. Oh, bahagia. Hidupnya bahagia, di dunia bahagia. Tidak punya duit pun bahagia. Yang nomor 3, keberkahan. Luar biasa. 3K. Ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Bagaimana cara mendapatkannya? SSI. Sabar, syukur, ikhlas. Kalaulah sudah sabar, sudah bersyukur, sudah ikhlas, saya bisa percaya dia. Dia sudah jadi orang yang jujur dan disiplin. Judi. Tapi kalau dia belum sabar, ilmunya tinggi, lulusan pondok pesantren, kesenggol kaca pion dikit oleh tukang ojek, marah-marah. Astagfirullahaladzim. Jangan marah. Baik, wah ini kalau diterusin bisa 2 jam, 3 jam aja nggak selesai. Jadi ya semoga kita belajar banyak ya, belajar ikhlas. Ini anak muda satu ini, adik saya dari Palembang, memberikan contoh pada kita, menjadikan inspirasi bahwa bersedekahlah ya. Jadi makin banyak yang kita berikan, the more you give, the more we receive, itu kata orang ya. Makin banyak yang kita berikan, akan makin banyak juga yang kita terima. Malah konglomerat barat itu sudah melakukan, mereka gerakan help gitu, seperti Mark Zuckerberg ya, kemudian Warren Buffett itu mereka bersedekahnya luar biasa, mensedekahkan lebih dari 50% kekayaannya, tapi nggak habis-habis itu. Nah, di kita itu udah jelas lah ya, di Quran juga udah disampaikan ya, bahwa setiap amalan kita akan dibalas lebih daripada yang kita amalkan ya. Saya belajar banyak malam ini, semoga Anda juga belajar banyak apa yang disampaikan oleh
Adit Prayoga, pemilik 6 rumah makan gratis. Tiap hari dia memberi makan, tapi dia tidak miskin-miskin, malah makin kaya. Karena dulu dia datang ke Jakarta, mungkin kayak gembel kali dia deh. Iya. Iyalah, ya kan, nggak bisa makan, hidup dibantu oleh marbot, dan sekarang dia membantu banyak orang. Kadang-kadang saya mendengarnya, berkaca dulu ya, semoga kita malu itu mendengarnya, barangkali kita bisa menjadi mendapatkan banyak pelajaran. Terima kasih, Adinda. Saya boleh nggak menyampaikan Boleh, closing statement. sumber apa yang Bapak sampaikan tadi, ada sumbernya. Boleh, silakan. Jadi kalau kita sedekah itu cuma 1, Allah janjikan akan mendapatkan balasan 700 kali lipat. 700 kali, ya. Itu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-261. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan 1 butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu tumbuh lagi 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-261. Jadi kita harus betul-betul yakin bahwa yang menciptakan langit, bulan, bumi, dan matahari ini adalah Allah. Kita dihidupkan oleh Allah, ditempatkan di bumi. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-10, Allah telah menyiapkan sumber rezeki dan sumber penghidupan yang sangat banyak, harta yang sangat banyak. Semua yang ada di langit dan di bumi akan menjadi sumber rezeki untuk seluruh umat manusia. Jangan takut miskin, jangan menunggu kaya untuk bersedekah, jangan menunggu kaya untuk berbagi atau membantu saudara kita. Jangan nunggu kaya. Lakukan segera kebaikan ini, maka Allah jadikan kita kaya. Korun bisa kaya raya hanya karena didoakan oleh Nabi Musa, lalu Allah berikan dia suatu anugerah, yaitu berupa ide. Di balik gunung ada emas. Jadikanlah emas itu bagaimana caranya biar tidak ketahuan Fir'aun. Jadikan gelang, kalung, cincin. Itu dari Allah, mendapatkan ide. Nah, kita bisa jadi kaya raya ketika kita hatinya bersih, pikirannya bersih, hatinya nurani, betul-betul dia orang baik. Allah kasih ide yang membuat kita jadi kaya raya. Luar Insya biasa. Allah. Kaya yang berkah. Terima kasih, Adindaku. Makasih Sangat banyak. membanggakan, semoga menjadi inspirasi banyak orang ya. Amin ya Allah. Dan kita akan bertemu lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya.